penyakit menular, epidemi, dan pandemi telah menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Tak ada yang membunuh sedemikian banyak manusia selain virus, bakteri, dan parasit yang menyebabkan penyakit. Tak ada bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, atau perang yang menyamai ini. Melihat pandemi terburuk dalam sejarah mungkin tidak memberi kita solusi langsung menghadapi pandemi saat ini. Bagaimanapun, ia mengajarkan kita pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi wabah lain di masa depan. Satu, wabah Justinian. Pada abad ke-6, wabah Justinian menewaskan sebanyak 50 juta orang, yang mungkin seperempat dari populasi global pada saat itu. Pandemi disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis. Wabah Justinian disebarkan oleh tikus-tikus yang terinfeksi beserta kutu-kutu mereka di seluruh kekaisaran Bizantium. Mungkin inilah yang mempercepat jatuhnya kekaisaran Romawi. 2. Wabah bubonik, juga dikenal sebagai Black Death. Wabah pes melanda di abad ke-14, kemungkinan telah menewaskan hingga 200 juta orang. Diyakini adalah 30-50% dari populasi Eropa pada saat itu. Kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis, yang merupakan patogen yang sama dengan wabah Justinian dan menyebar melalui tikus yang terinfeksi. Praktek karantina dimulai selama periode ini untuk mencoba dan mengendalikan penyebaran penyakit. 3. Cacar. Cacar diperkirakan telah menewaskan sebanyak 300 juta orang di abad ke-20. Diperkirakan berasal dari India atau Mesir setidaknya 3.000 tahun yang lalu, dan penyakit ini kemudian menyebar di sepanjang rute perdagangan di seluruh Eropa, Afrika, dan Asia. Penyebab wabah cacar adalah salah satu dari 2 varian virus, Variola Mayer dan Variola minor, yang menyebabkan demam, muntah, luka infeksi, dan ruam kulit. Vaksin pertama kali dikembangkan oleh dokter Inggris Edward Jenner untuk memerangi cacar. 4. Flu Spanyol. Pandemi influenza 1918 menewaskan sekitar 50 juta orang, melebihi jumlah kematian Perang Dunia I, dan menginfeksi sepertiga populasi dunia. Gelombang pandemi kedua adalah yang paling dahsyat, karena kurangnya vaksin flu yang efektif yang menyebabkan kematian puluhan juta orang di seluruh dunia. 5. HIV/AIDS. Pandemi HIV telah menginfeksi lebih dari 75 juta dan membunuh sekitar 30 hingga 35 juta orang. Dan tak ada vaksin untuk penyakit ini. Virus mengganggu sistem kekebalan tubuh, membuat orang rentan terhadap apa yang disebut infeksi oportunistik seperti TBC, pneumonia, dan beberapa bentuk kanker. Infeksi ini diyakini berasal dari jenis simpanse di Afrika Barat, di mana versi simpanse virus yang disebut Simian Immunodeficiency Virus (SIV) kemungkinan besar melompat ke manusia dan bermutasi menjadi HIV ketika manusia berburu daging simpanse dan terkontak dengan darah mereka yang terinfeksi. Sangat tidak bisa dipercaya bahwa angka kematian COVID-19 mendekati Black Death atau flu Spanyol. Berkat kemajuan kedokteran dan infrastruktur dewasa ini, ilmu pengetahuan telah membawa kita jauh ke abad 21 dan kita jadi lebih baik saat ini daripada sebelumnya. Namun, ini bukan berarti bahwa virus ini tidak dianggap serius. Kita tahu ada perbedaan penting antara pandemi masa lalu dan pandemi virus corona saat ini. Namun, ada beberapa pelajaran penting untuk diambil dari pandemi tersebut. Pengawasan adalah kunci. Kita perlu tahu siapa yang saat ini terinfeksi dan siapa yang telah terinfeksi. Pengujian penting untuk pemahaman kita tentang COVID-19 dan bagaimana memperlambat pergerakannya. Tindakan social distancing dan karantina diperlukan untuk memperlambat penyebaran virus. Memperhatikan poin-poin ini perlu bagi siapapun yang berharap. Sejak kasus COVID-19 pertama muncul pada bulan Desember 2019, kasus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan telah mengancam kehidupan jutaan orang. Walaupun sangat menakutkan melihat begitu banyak orang menderita, sangat penting bagi kita untuk memperlambat penyebaran virus ini, di mana orang-orang di seluruh dunia mempraktekkan social distancing dan isolasi. Sementara langkah-langkah ini sangat penting untuk menghentikan penyebaran penyakit ini, hal ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan normal kita sehari-hari. Ketidakpastian, perubahan rutinitas harian berdampak pada keuangan. Perubahan-perubahan ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan kita, baik jangka pendek maupun panjang.
Apa saja berbagai jenis gangguan mental? Setelah wabah SARS pada tahun 2003, ada peningkatan tingkat kecemasan, depresi, dan stres pasca trauma. Dan karenanya dalam konteks COVID-19 akan ada peningkatan dalam kasus depresi, kegelisahan, dan kesepian. Gugup, sedih, marah, lekas marah, serangan panik, gangguan tidur, kekhawatiran berlebihan, dan perasaan tidak berdaya adalah beberapa konsekuensi lain yang bisa dihadapi orang. Yang memperburuk ini adalah kemungkinan perlambatan ekonomi, potensi kehilangan pekerjaan, beban keuangan, dan ketidakpastian tentang kemungkinan di masa depan. Mengapa kita merasa stres, khawatir, atau cemas? Alasan mengapa isolasi dapat berdampak besar pada kesehatan mental kita adalah karena ini bertentangan dengan naluri sosial manusia yang utama untuk mencari kenyamanan dalam kelompok yang lebih besar. Apakah itu keluarga, teman, tetangga, atau rekan kerja? Manusia terhubung untuk menjadi makhluk sosial, dan itulah cara kita mengatasinya ketika sebuah bencana besar terjadi. Tetapi dalam kasus virus corona, kita disuruh mengatasi ini dengan menjauhi satu sama lain, dan disinilah masalah muncul. Bagaimana kita menangani ini? Masalah ini sama sekali normal dan sejalan dengan skenario global, dan sangat mungkin bahwa setiap individu yang dikarantina merasa seperti ini pada waktu tertentu. Namun, yang penting adalah untuk tidak mengabaikan masalah ini dan mengenalinya, kemudian mengadopsi mekanisme coping untuk mengurangi atau menghilangkan sepenuhnya. Berikut adalah beberapa strategi penyelesaian masalah yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kesehatan mental kita, yang dapat membantu mengambil alih hidup. Tidur yang cukup. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tetap lakukan jadwal tidurmu. Berpartisipasi dalam aktivitas fisik reguler. Aktivitas fisik dan olahraga yang teratur dapat membantu mengurangi kecemasan dan merupakan komponen penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi, ikuti rutinitas menari atau tutorial latihan dan terus bergerak. Makan sehat. Pilih diet sehat yang seimbang. Betapapun hebatnya godaan tontonan favorit dan semua makanan ringan karantina yang tidak sehat, jangan tergoda. Batasi ponsel. Matikan perangkat elektronik selama beberapa waktu setiap hari, termasuk 30 menit sebelum tidur. Buat inisiatif untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di depan layar, tablet, komputer, dan telepon. Santai dan ulangi aktivitas. Melakukan sesuatu yang positif untuk mengatasi kecemasan adalah strategi penyelesaian masalah yang sehat. Bahkan, beberapa menit waktu tenang dapat menyegarkan dan membantu menenangkan pikiranmu. Banyak orang mendapat manfaat dan latihan seperti yoga dan meditasi. Kamu bisa berendam dalam bubble bath, mendengarkan musik, atau membaca buku. Apapun yang cocok untukmu dan membantumu rileks, praktikkan secara teratur. Tetap sibuk. Cari distraksi yang dapat menjauhkanmu dari siklus pikiran negatif yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Nikmati hobi yang bisa kamu lakukan di rumah, mengikuti kelas virtual, memulai proyek kerajinan, atau sekedar membersihkan lemarimu. Batasi eksposur ke media berita. Berita konstan tentang COVID-19 dari semua jenis media dapat meningkatkan kekhawatiran tentang penyakit ini. Batasi media sosial yang dapat membuatmu percaya rumor dan informasi palsu. Tetapkan prioritas. Jangan jadi repot dengan membuat daftar hal yang mengubah hidup untuk dicapai saat kamu di rumah. Tetapkan tujuan yang masuk akal setiap hari dan ambil langkah untuk mencapai tujuan itu. Media sosial dapat membuatmu merasa seperti bagian dari sebuah pertandingan balapan. Jangan lihat dengan orang lain yang lebih produktif daripada kamu dan beri penghargaan pada diri sendiri untuk setiap langkah ke arah yang benar. Tidak peduli seberapa kecil, bahwa beberapa hari akan lebih baik daripada hari lain. Berhubungan, ini adalah masa krisis, tetapi kita bersama-sama di sini. Kirim SMS atau telepon untuk mengecek teman, anggota keluarga, dan tetanggamu, terutama mereka yang berusia lanjut. Telepon sebentar dapat membuat hari seseorang jauh lebih baik. Gerakan kebaikan yang sederhana dapat membuat siapapun bahagia, dan pada gilirannya dapat membuatmu merasa baik juga. Mencari bantuan, walaupun punya cara, kita dapat menjaga diri kita sendiri. Ingatlah bahwa jika kamu mendapati kesehatan mentalmu memburuk, yang terbaik adalah beralih ke profesional kesehatan mental untuk bantuan terbaik. Jadi, bersabarlah dan berharap hari esok yang lebih baik. Tetap aman dan jaga kesehatan, serta jadilah sehat, baik secara fisik maupun mental. Pandemi COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang dan merenggut nyawa ratusan dan ribuan orang di seluruh dunia. Wabah virus dimulai di China, di kota Wuhan, dan telah menyebar di seluruh dunia dengan Amerika Serikat sebagai negara yang paling terkena dampak, diikuti oleh Italia dan Spanyol. Jumlahnya terus meningkat.
Ya, ini sangat memilukan. Tetapi di tengah-tengah negativitas, kekacauan dan ancaman terhadap kehidupan, virus corona membuat beberapa hal menjadi positif. Virus corona telah membantu planet bumi pulih. Baru-baru saja, pemanasan global telah menyebabkan perubahan parah dalam iklim karena emisi gas rumah kaca di atmosfer. Organisasi Meteorologi Dunia menandai tahun 2019 dengan panas global yang luar biasa. Mundurnya permukaan es dan laut yang didorong oleh gas rumah kaca dan aktivitas manusia. Sesuai studi PBB, 2019 juga dianggap sebagai tahun terpanas dalam sejarah manusia. Tetapi pada tahun 2020, berkat virus corona dan ancamannya terhadap kehidupan manusia, banyak negara telah dipaksa untuk melakukan lockdown, menutup kegiatan industri dan fasilitas transportasi untuk mengekang virus tersebut. Akibatnya, tingkat polusi turun dan bumi mendapatkan waktu yang diinginkan untuk pulih. Seismolog di seluruh dunia telah memperhatikan bahwa gemuruh di permukaan bumi berkurang. Penurunan aktivitas telah memudahkan para seismolog untuk mengambil sinyal seismik dari interior bumi. Karenanya, mereka sekarang dapat mengidentifikasi gempa berkekuatan 5,5 skala Richter yang merupakan tugas sulit atau hampir tidak mungkin. Indeks kualitas udara dunia menandai 21 kota di India di antara 30 kota paling tercemar di dunia dengan polusi udara. Delhi telah menunjukkan peningkatan kualitas udara pasca lockdown dari yang tidak sehat pada 2019 hingga sedang pada Maret hingga April 2020. Banyak negara telah melihat peningkatan sekitar 30% pada kualitas udara. China sendiri mengeluarkan gas rumah kaca 25% lebih sedikit sejak beberapa minggu terakhir karena lockdown. Agora Think Tank, salah satu kebijakan energi terkemuka Eropa, menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca Jerman akan kurang dari 40% tahun ini dibandingkan tahun lalu. Venesia, salah satu tempat wisata terpadat yang biasanya ramai dikunjungi orang, sunyi dan terpencil. Air di kanal juga menjadi lebih bersih dan lebih jernih dengan larangan berperahu. Walaupun virus corona telah merenggut nyawa banyak orang, ia juga membangunkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar bahwa masing-masing kita dalam ekosistem kita sendiri adalah bagian dari sistem yang saling berhubungan dan kita punya kekuatan untuk berubah. Setiap tindakan individu dapat menciptakan efek gelombang untuk membantu menyembuhkan ekosistem alami bumi. Ya, masing-masing kita harus menjaga keseimbangan ini. Dengan catatan itu, mari kita melawan virus corona bersama-sama dan memastikan kita sembuh bersama dengan planet kita. Kamu ditegur karena membungkuk di meja makan? Atau apakah kamu berulang kali diberitahu untuk berdiri tegak atau jangan bongkok? Komentar seperti itu mungkin membuatmu jengkel. Tetapi itu tidak salah. Dari tingkat rasa sakitmu hingga kepercayaan dirimu, postur tubuhmu berdampak lebih dari apa yang kamu pikirkan. Postur tubuhmu saat duduk atau berdiri adalah fondasi untuk setiap gerakan yang dilakukan tubuh dan dapat memainkan peran penting dalam bagaimana tubuhmu dapat beradaptasi dengan tekanan yang diberikan padanya. Tekanan ini termasuk duduk dalam posisi canggung atau membawa beban berat atau yang paling penting gravitasi. Dengan postur yang salah, otot harus bekerja lebih keras agar kamu tetap seimbang dan tegak. Seiring waktu, postur yang buruk dapat melemahkan tubuhmu dan menyebabkan masalah lain seperti 1. Menimbulkan kausan ekstra pada sendi dan ligamenmu. 2. Meningkatkan kemungkinan cedera. 3. Membuat beberapa organ seperti paru-parumu kurang efisien. 4. Mempengaruhi kondisi emosionalmu dan kepekaan terhadap rasa sakit. Banyak penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata postur tubuh kita semakin memburuk dengan meningkatnya penggunaan komputer, perangkat seluler, dan elektronik lainnya yang mendorong pandangan ke bawah untuk periode waktu yang lama. Jadi, bagaimana postur yang baik? Ketika kamu melihat tulang belakang dari depan atau belakang, semua vertebra harus sejajar dalam garis lurus yang ditumpuk satu sama lain. Dari samping, tulang belakang harus memiliki 3 kurva, 1 di leher, 1 di bahu, dan 1 di bagian belakangmu. Jika mereka disejajarkan dengan benar, ketika kamu berdiri, kamu harus dapat menarik garis lurus dari titik tepat di depan bahumu, ke belakang pinggul, ke depan lutut, ke berapa inci di depan pergelangan kakimu.
ini menjaga pusat gravitasimu tepat di atas basis dukungan yang memungkinkanmu bergerak lebih efisien dengan sedikit ketegangan otot. Saat duduk, leher harus tegak, jangan dimiringkan ke depan. Bahu harus rileks dengan lengan dekat ke tubuhmu. Kakimu harus rata di lantai dengan lutut ditekuk pada sudut 90 derajat. Berikut ini beberapa tips untuk memperbaiki postur tubuhmu. Jika kamu menghabiskan banyak waktu di meja, cobalah mengaturnya kembali. Pastikan semua bagian tubuh seperti pergelangan tangan dan siku didukung. Kamu dapat menaikkan layar sehingga setinggi mata atau tepat di bawah batas mata. Kamu juga harus mencoba tidur miring dengan leher ditopang dengan benar dan bantal di antara kedua kaki. Kenakan sepatu dengan dukungan lengkung yang baik dan tumit rendah. Tidak ada lagi sepatu hak tinggi. Ransel harus dikenakan saat bersentuhan dengan punggung dan seimbang. Jika kamu sering duduk, bangun dan bergeraklah sesekali dan pastikan untuk berolahraga. Menggunakan otot-ototmu akan membuat mereka tetap bugar untuk mendukung semua gerakan tubuh. Konsultasikan dengan terapis fisik jika benar-benar khawatir tentang postur tubuhmu. Kami harap kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih telah like. Beberapa bulan terakhir, segalanya berubah drastis. Wabah virus corona menciptakan gelombang ketakutan dan diberitakan di seluruh dunia. Pernah nggak kamu bertanya, pelajaran penting apa yang telah kita pelajari? Nah, karena hidup berusaha beradaptasi dengan kenormalan baru, kami akan memberitahumu 10 pelajaran hidup yang kami pelajari dari wabah COVID-19. Kenapa enggak? Segala sesuatu dalam hidup ada poin untuk direnungkan. 1. Penyakit nggak kenal batas, jenis kelamin, ras, bahasa, atau wajah. Mari hadapi kenyataan. Kamu bisa menjadi siapapun di urutan peringkat tertinggi atau orang kebanyakan. Penyakit nggak akan ngerti ini. Ini dapat mempengaruhi siapapun, siapa saja, dan hampir di mana saja. Kita dibuatnya menjadi lebih rendah hati dan empatik satu sama lain, berperilaku sederhana. Kita diajari bahwa kita semua sama-sama terpapar virus ini dan kita harus saling menghormati pada saat-saat seperti ini dan menghormati kehidupan di atas semua perbedaan yang diciptakan oleh manusia. 2. Boleh saja menukar kebebasanmu untuk kebaikan umat manusia yang lebih besar. Sederhana, jika kamu keluar, pakai masker, pertahankan jarak sosial, dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Kita seharusnya nggak keluar dan menimbulkan masalah. Baiknya tinggal di rumah. Ya, kita paham. Bersosialisasi merupakan kunci siapa kita manusia. Tetapi pandemi ini telah memaksa kita melakukan perubahan mendadak dan drastis terhadap gaya hidup kita. Dan ini akan menjadi kenormalan baru kita untuk sementara waktu. Jadi, tukar sedikit kebebasanmu untuk kebaikan yang lebih besar. 3. Cuci tanganmu, virus atau bukan, lebih baik aman daripada menyesal. Apa paling penting diajarkan penyakit ini untuk kita? Agar higienis dan tetap bersih. Ya, kita terima bersih begitu saja dan gak pernah benar-benar memikirkan beberapa kali kita biasa mencuci tangan dalam sehari. Apa yang kita sentuh atau bagaimana menjaga kebersihan diri kita. Virus atau enggak, mari jadikan ini rutinitas biasa. Mari pastikan kita tetap bersih dan sehat, menghindari kemungkinan jatuh sakit. 4. Bekerja dari rumah harus menjadi pilihan bagi banyak orang. Kenormalan baru ini mungkin hanya menjadi praktek standar. Setidaknya untuk beberapa karyawan bahkan setelah situasi COVID-19 terkendali. Banyak tenaga kerja di seluruh dunia telah pindah ke model kerja dari rumah untuk menjaga agar layanan dan alur kerja mereka nggak terganggu. Para ahli mengatakan beberapa perusahaan cenderung pindah ke kerja di rumah secara permanen. Jika ini opsinya, ambil, ikuti. Dan ini pastinya akan ada sedikit kerumunan orang yang bepergian keluar. Semakin sedikit, semakin baik. 5. Jangan pernah menganggap remeh penyakit apapun. Jangan. Penyakit jangan dianggap remeh. Pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter jika merasakan suatu gejala. Jika kamu merasa nggak sehat, kamu harus mendatangi fasilitas perawatan kesehatan sesegera mungkin. Dan dengan melakukannya, kamu akan menjaga diri sendiri dan anggota keluargamu juga. 6. Menghargai dokter dan staf medis. Mereka berpakaian putih itu seperti dewa dan pahlawan kita. Pertempuran pandemi ini dipimpin oleh pasukan dokter, perawat, para medis, dan peneliti. Mereka berperang di berbagai bidang dan yang paling tidak bisa kita lakukan untuk mereka adalah menghormati mereka dan bekerja sama. Kita sering menganggap biasa staf medis dan pengasuh kita.
Inilah saatnya berterima kasih kepada mereka atas waktu, kesabaran, dan dedikasi mereka. 7. Yang paling cerdas bertahan hidup. Sementara kebanyakan kita menghadapi lockdown saat ini, hidup mengajari kita cara menangani banyak masalah seperti kurangnya hal-hal penting dan belajar mengelola pekerjaan rumah tangga dan banyak lagi. Ya, kebanyakan kita perlu tahu cara memasak dan ini adalah saat-saat terbaik yang dilakukan semua orang untuk belajar dan dengan melakukannya menyelamatkan diri. Manfaatkan sepenuhnya. Dengan sedikit yang kamu miliki, kelangsungan hidup yang paling cerdas adalah kenormalan baru. 8. Pentingnya berbicara dengan teman dan keluargamu. Manusia selalu terjebak dengan rutinitasnya. Kesana kemari, berusaha jadi sukses atau malah sebaliknya. Saat lockdown di rumah, kita terhubung dengan keluarga kita lagi. Meski begitu, kita sudah terikat dengan teman-teman kita melalui panggilan video dan meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Ya, tunda dululah. Hargai orang yang kita kasihi sesekali. 9. Belajar menghargai alam. Lockdown membuat kita memperhatikan betapa jernihnya langit, betapa segarnya udara saat tidak tercemar, betapa indahnya alam bila tidak diusik atau dikotori. Bumi juga butuh liburan dan virus corona pastinya membantunya pulih. Mari terus melakukannya dan pastikan kita menjaga keseimbangan lingkungan dan mencintai planet kita. 10. Belajar mencintai diri sendiri. Introspeksi diri. Ya, kita semua telah hidup jauh melampaui apa yang kita pikir. Kita nggak akan mampu melampaui waktu. Virus ini telah menyadarkan kita bahwa sebagian besar yang kita pikir penting tidak terlalu penting. Kita tidak terlalu perlu tempat-tempat yang berisik dan orang-orang di sekitar kita sepanjang waktu untuk kegairahan atau percaya akan bahagia. Kita bisa menghentikan waktu sedikit saja dan mengenal diri kita sedikit lebih baik dan tidak selalu terburu-buru berpacu dengan waktu dan lupakan diri kita sendiri. Pada akhirnya, mari berharap untuk hari esok yang positif dan lebih baik dan bersyukur atas sedikit sukacita yang membuat kita tetap hidup dan aktif, tetap aman, tetap sehat.